Tak lama setelah kematian monark Beginning, sebuah permainan perburuan di antara para monark resmi dimulai. Pada hari itu, Nona Norma dan Wakil Direktur Administrasi Hunter tiba di kediaman mewah milik Christopher. Yokoso di ruang Wibu. Gas, langsung kita nonton. Chris mengira mereka datang untuk memintanya menangani portal kelas S yang muncul di Amerika. Namun di luar dugaannya, Nona Norma justru datang untuk memperingatkannya tentang sesuatu yang bahkan lebih serius daripada portal kelas S itu. Tuan Chris, ada kemungkinan besar nyawa Anda akan terancam dalam waktu dekat. Chris langsung merespons dengan marah, Nona Norma, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan yang telah Anda tunjukkan kepada saya. Tapi hubungan kita tidak cukup dekat untuk Anda bercanda tentang hal seperti ini, bukan? Ternyata, Nona Norma memiliki kemampuan untuk meramalkan masa depan. Dalam mimpinya, ia melihat Chris dikepung oleh sekelompok orang yang kemudian membunuhnya. Chris berkata bahwa dirinya adalah salah satu dari 5 hunter tingkat nasional terbaik, dan bahkan jika ada seseorang yang bisa membunuhnya, kepada siapa dia bisa meminta bantuan? Nona Norma menjawab bahwa mungkin ada satu orang yang bisa membantunya, dan orang itu adalah Sung Jinwo yang baru saja menyelesaikan krisis raksasa itu. Sementara itu, Sung Jinwo baru saja keluar dari istana monark Beginning, dan prioritas utamanya sekarang adalah menaklukkan para monark yang tersisa. Namun, kekuatan mengerikan yang ia rasakan dari monark Beginning yang terikat itu bukanlah sesuatu yang bisa ia hadapi saat ini. Ia harus menjadi lebih kuat lagi. Tak lama kemudian, kabar bahwa Sung Jinwo telah mengalahkan para raksasa menyebar ke seluruh dunia, dan Sung Jinwo pun dipandang sebagai seseorang yang setara dengan para hunter tingkat nasional. Di belahan dunia lain, Hunter 7 bintang Liu Zigang berhasil menaklukkan raksasa yang telah menyeberangi lautan dan melarikan diri ke Cina. Pada saat yang sama, portal peringkat S yang muncul dalam kasus itu juga berhasil ditangani oleh para hunter dari Amerika. Bahkan, sebuah pesta perayaan diadakan untuk menyambut keberhasilan ini. Seorang asisten mendekati Andre dan memberitahunya kabar penting, yaitu daftar undangan untuk International Hunter Guild Conference telah dirilis, dan nama Sung Jinwo pun tercantum di dalamnya. Thomas Andre juga tersenyum lebar. Akhirnya, mereka akan bertemu. Sementara itu, di kediaman mewah Chris tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan terbangun dari tidurnya. Ia mengenakan jubahnya dan berjalan keluar dari kamar tidur, menyadari bahwa malam itu suasananya sangat sunyi di luar. Ia mengambil gelas anggur dari meja dan memparkannya ke lantai. Meskipun gelas itu pecah berantakan, tidak terdengar suara sedikit pun. Menyadari bahwa dirinya sedang diawasi, Chris berbicara ke udara, bergumam pada dirinya sendiri, keluarlah. Detik berikutnya, seorang pria berambut pirang muncul di lantai. Dia tak lain adalah Monarch of Iron Body, salah satu dari 9 monark. Namun operasi ini melibatkan lebih dari satu monark saja. Di sudut-sudut gelap, 2 monark lainnya sedang berdiri diam, siap untuk menyerang. Chris menuntut untuk mengetahui siapa mereka sebenarnya. Monarch of Iron Body itu berbicara dalam bahasa binatang yang tidak dimengerti Chris, berbicara kepada keberadaan di dalam tubuh Chris, pecahan cahaya, jika kau terus memikirkan manusia saat bertarung, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari ini. Pada saat itu, suara marah meledak dari diri Chris, apa kau meremehkanku? Detik berikutnya, tubuh Chris meledak dalam kobaran api yang menyala-nyala, dan wajah mengerikan muncul di hadapan semua orang. Salah satu dari kalian akan mati di tanganku. Pada saat itu, 2 monark yang bersembunyi dalam kegelapan juga menampakkan diri. Ketika ledakan dahsyat menggoncang rumah besar itu, pertempuran epik pun dimulai. Pada saat yang sama, Sung Jinwo sedang menaiki mobil pribadi yang laju kencang menuju bandara. Orang-orang di sekitarnya berteriak dan mengambil foto. Dia sudah menjadi pahlawan di mata mereka. Tiba-tiba, burung muncul dan mengingatkan Sung, begitu banyak warga yang menunjukkan rasa hormat padamu, sebaiknya kau melambaikan tangan kepada mereka juga. Sung Jinwo tampak kesal dan dalam hati berpikir bahwa sebaiknya dia tidak membiarkan Beruntung menonton TV lagi. Begitu Sung Jinwo naik ke pesawat, dia bertemu dengan kenalan lamanya, Adam. Kali ini Adam menemui Sung Jinwo untuk membawakan kabar kepadanya. Telah terjadi kebakaran di kediaman Chris yang tidak bisa dipadamkan dengan cara apapun, dan akhirnya dipastikan bahwa Chris lah yang memulainya. Untuk memadamkan api yang disebabkan olehnya, dibutuhkan 14 hunter tingkat atas untuk akhirnya menyelesaikan situasinya. Sung Jinwo menebak, apakah terjadi pertarungan di sana? Adam mengangguk, menandakan bahwa Chris telah dipastikan meninggal. Persangka utama Hunter Administration Bureau adalah ayahmu, Sung Il-hwan. Begitu mendengar tuduhan itu, Sung langsung marah. Dengan kemampuan telekinesisnya, ia mencekik Adam, penuh emosi. Kalau kamu pikir ini lucu, jangan harap bisa keluar dari sini hari ini, ancam Sung Jinwo dengan dingin. Dengan wajah pucat dan suara gemetar, Adam menjelaskan bahwa pria yang dimaksud muncul dari dalam dungeon, auranya terasa seperti monster. Kemungkinan besar, dia sudah bukan manusia lagi. Mendengar penjelasan itu, Sung akhirnya meredakan amarahnya. Ia menatap Adam dan bertanya dengan nada lebih tenang, jadi, kenapa kamu tunjukkan foto ayahku? Konferensi Guild Internasional akan segera digelar.
Kali ini, perwakilan dari guild-guild terkuat dunia bakal hadir. Di sana pula, administrasi Hunter Amerika berencana mengumumkan surat penangkapan resmi terhadap ayah Sung Jinwo. Sung Jinwo masih berharap semua ini cuma kesalahpahaman. Konferensi Guild Internasional, ajang kumpulnya guild-guild terkuat dari seluruh dunia, akan segera digelar. Di acara ini, mereka bakal bahas perkembangan dunia Hunter, termasuk ancaman-ancaman baru. Sebagai ketua Guild Ahjin, Jinwo punya peluang besar buat dapat undangan. Dan benar saja, seminggu kemudian, undangan resmi itu tiba. Begitu kabar itu tersebar, dunia Hunter langsung gempar. Guild Ahjin itu baru banget berdiri, dan cuma punya satu anggota yang dianggap kuat, Sung Jinwo sendiri. Tapi justru itulah yang bikin undangan ini luar biasa. Ini bukti bahwa kekuatan Sung Jinwo sudah diakui, setara dengan guild-guild besar yang udah eksis puluhan tahun. Di saat yang sama, Presiden Asosiasi Hunter Korea menerima kabar, pihak China ingin mengorek informasi tentang Jinwo. Tapi ini bukan permintaan resmi pemerintah. Permintaan itu datang langsung dari salah satu hunter terkuat di Asia, Liu Zigang, Hunter Bintang 7. Sementara itu, di Amerika, Thomas Andre, salah satu dari 5 hunter terkuat dunia, memanggil Huan Dongsu. Dengan nada serius, ia berkata, Sung Jinwo bakal datang ke Amerika dalam waktu dekat. Dengerin gue baik-baik, jangan cari masalah sama dia. Sung Jinwo benar-benar mencoba memanggil monster super kelas S, naga raksasa Kamis dan ingin mendapatkan bayangannya untuk dijadikan bawahannya sendiri. Tanpa ia sadari, Kamis adalah bencana terbesar dalam sejarah umat manusia. Bertahun-tahun yang lalu, ratusan hunter elit tewas di tangannya. Ia adalah kekuatan yang hampir menghancurkan 2 negara. Pada akhirnya, dibutuhkan 5 hunter tingkat negara untuk akhirnya mengalahkannya. Sekarang, setelah Amerika baru saja kehilangan seorang hunter tingkat negara, mereka sangat membutuhkan penguatan personel tempur. Jadi, mereka menawarkan batu sihir yang berasal dari dalam tubuh Kamis sebagai alat tawar untuk merekrut Sung Jinwo. Dengan begitu, saat Sung Jinwo tiba di Amerika untuk menghadiri konferensi global, administrasi Hunter langsung mengirim seseorang untuk menjemputnya. Adam, pejabat yang bertanggung jawab atas negara luar, menyambut Sung Jinwo dengan sopan dan memperkenalkan dirinya. Setelah itu, Adam mengatakan ada sesuatu yang penting yang perlu ia bicarakan secara pribadi dengan Sung Jinwo. Jadi, Sung Jinwo meminta Yu Jinho dan kepala seksi Wu untuk pergi lebih dulu ke tempat penginapan mereka dan menunggunya di sana. Lalu ia naik mobil menuju kantor utama administrasi Hunter. Begitu mereka masuk ke dalam mobil, Adam langsung ke inti pembicaraan. Karena mereka telah kehilangan hunter level kekuatan mereka, Chris, kini mereka sangat membutuhkan orang-orang yang bisa memperkuat kekuatan tempur mereka, dan Sung adalah salah satu kandidat yang telah mereka pilih. Adam kemudian menyalakan proyektor dan menampilkan batu sihir naga yang ditinggalkan setelah kematian Naga Agung Kamis, dengan harapan bisa menggunakannya untuk merekrut Sung Jinwo. Sung menatap layar itu dengan terkejut, bukan karena ia menginginkan batu sihir yang berharga itu, melainkan karena ia tertarik pada jasad Kamis. Sung Jinwo mengatakan bahwa karena ia sudah meluangkan waktu untuk bekerja sama dengan Hunter Bureau, tidak berlebihan jika ia meminta untuk melihat Kamis terlebih dahulu. Adam tidak menyangka negosiasi akan berjalan semulus itu, jadi ia langsung membawa Sung Jinwo ke Biro Hunter. Adam terlebih dahulu melaporkan permintaan Sung kepada direktur. Direktur terkejut karena Sung hanya tertarik pada jasad Kamis, jadi ia meminta Adam untuk keluar agar bisa berbicara secara pribadi dengan wakil direktur. Setelah diskusi singkat, wakil direktur tiba-tiba menepuk dahinya, menyadari bahwa kemampuan Sung Jinwo adalah mengubah monster mati menjadi makhluk panggilan. Dan tujuan datang ke sini, bukankah untuk mengubah Kamis menjadi makhluk panggilannya juga? Direktur tiba-tiba berdiri dan menyuarakan penolakannya. Dia tidak ingin melihat kekuatan sebesar itu terkonsentrasi di tangan satu orang saja. Wakil direktur menunjukkan bahwa jika mereka menolak, akan sulit untuk menjaga hubungan baik dengannya. Setelah banyak pertimbangan, akhirnya direktur mengambil keputusan. Dia akan secara pribadi membawa Sung Jinwo ke sana, dan sekaligus bisa melihat sendiri kemampuannya. Direktur dan beberapa orang lainnya membawa Sung Jinwo ke markas rahasia di lantai 15 bawah tanah. Bahkan sebelum melihat Kamis, Sung Jinwo sudah bisa merasakan kekuatan sihir yang sangat kuat di udara. Sekarang, dia benar-benar sangat menantikan untuk melihat seberapa kuat Kamis setelah menjadi prajurit bayangan. Tak lama kemudian, Sung Jinwo berdiri di depan jasad Kamis. Dia meminta direktur dan yang lainnya untuk mundur, lalu mencoba mengekstrak bayangan Kamis. Tak disangka, dia gagal 2 kali berturut-turut, tapi akhirnya berhasil pada percobaan ketiga. Dengan raungan seekor naga raksasa, bayangan Kamis berhasil diekstrak. Lonjakan kekuatan sihir yang dahsyat menghancurkan bangunan-bangunan di sekitarnya. Apakah kau yang memanggilku, Raja para Andit? Sadong Monar. Tak ada yang menyangka bahwa Kamis yang baru saja dipanggil akan kehilangan kendali, bahkan sampai menghancurkan kaca pengaman yang dibuat khusus untuk para hunter terkuat. Lalu, naga raksasa itu mengumpulkan energi yang menarik di mulutnya,
bersiap untuk melenyapkan semua manusia yang ada dengan satu semburan. Di saat kritis itu, Sung Jinwo angkat bicara, "Cukup, kristal ajaib yang tertanam di kepalamu telah lama dihilangkan. Kau tidak perlu mengikuti perintah penguasa lagi." Gimana menurut kalian? Jangan lupa like dan subscribe. Mata neh!